Gibran butuh suara yang lebih konkret di grassroots, yang itu dengan tipe macam-macam ya. Di kalangan Nahdliyin kan macam-macam, nggak cuma sufi, dari yang petani sampai ke pengusaha kan ada lah Nahdliyin. Jadi butuh suara. Tapi di samping itu Gibran ini kalau survei terakhir itu Desember bulan ini, Prabowo Gibran naik 45, berapa itu data LSI ya, 45,6. Sedangkan yang lain turun, terutama Ganjar turun mulu. Nah ini seperti Ganjar tuh ini nggak dengerin kita. seperti ingin menuju satu putaran atau ingin memastikan bahwa Prabowo Gibran menang. Nah sedangkan kalau kita lihat kapasitas capres ya, kalau kita lihat seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Kali ini kita edisi sore hari yang biasanya malam hari, karena ini mengimbangi masa-masa kampanye nih di Pilpres 2024 mendatang. Dan kemarin kita sudah membahas tentang gaya kampanye gemoy di depan, yang gemoy yang lucu, yang lain nggak boleh lucu gitu ya. Terus kemudian juga sekarang yang lagi mencuat di media adalah pasangan yang lagi gencar nih, pasangan Prabowo dan Gibran. Nah Gibran terutama isu terkait sowan Gibran kepada Buya Muhtadi yang kemarin kontroversial itu. Dan nampaknya ini kayaknya ada perjalanan safari Ramadan, safari politik safari politiknya Gibran yang memulai mendekati para ulama NU ini. Nah kira-kira pembacaan kita nih bapak-bapak, bagaimana safari politiknya Gibran yang mulai merambah ke suara-suara grassroots NU ini. Monggo bapak-bapak, komentar tentang safari politiknya Gibran yang mulai merambah ke NU ini. Inilah kalau yang Kiai NU. Oh ya Kiai. Kiai dulu. pakai dulu. Enggak, pertama-tama sebenarnya langkah politik Gibran itu apakah merasa kurang pede dalam artian tidak mempunyai irisan-irisan ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang sebelumnya, walaupun itu sudah kubunya Ganjar, itu didatangi juga ya. Sudah tahu ciri khas ulama NU itu siapapun tamu itu diterima ya. Artinya bukan karena politiknya. Kalau Kiai kita lihat, kalau Kiai NU jangan lihat politiknya, tapi bagaimana NU itu mengayomi seluruhnya. Lihat amplopnya. Bukan amplop, bukan amplop ya. Tapi artinya idealisme kiainya ada gitu. Sowan harus bawa amplop, Pak. Nanti masalah lagi. Kak Kiai kalau di sowan nggak pernah Nanti masalah lagi loh. Yang itu dulu pernah itu. Enggak kan, emang namanya Kiai di amplopin itu bukan gratifikasi. Bukan ya, Santri ngamplopin Kiai itu biasa ya. Mau santrinya miskin juga ngamplopin Kiai kok. Iya. Keberkahan lah, keberkahan. Iya. Jadi ibaratnya nanti Gibran pun kalau datang ke ulama NU itu minta berkah lah, bahasanya seperti itu. Bawa amplop. Bawa amplop. Silakan. Pembacaan Gibran nih, atau secara umum masyarakat NU ini dalam Pilpres gimana sih polanya gitu memilih capres-cawapres ini? Iya, di episode kita yang lalu kita membahas bahwa sangat besar kemungkinan tim gemoy ini membuat tim lain tidak boleh lucu ya. Nah, dan kita lihat kalau secara kronologi bahwa belakangan ya, ketika Gibran sowan ke Buya Muhtadi di Banten, ini menjadi polemik tersendiri. Dari pihak Ganjar menyatakan Buya Muhtadi sudah ke kita dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi sebuah tanda bahwa kubu 02 ya ini memerlukan suara-suara dari ulama, terutama ulama NU, yang sepertinya menghendakkan ada sesuatu yang kurang di sini. Kita tahu bahwa
sejak beberapa episode sebelumnya kita menyatakan bahwa memang dibutuhkan seorang kiai yang memang suaranya didengar di grassroots. Dan selain bahwa kiai ini memiliki kapasitas yang sangat besar di kalangan grassroots NU, tentu saja ini ditambah dengan bahwa warga NU juga sebetulnya menunggu komando yang tidak kunjung datang, sehingga kemudian Komando yang tidak sehingga datang. kemudian karena komando nggak kunjung datang, orang mulai flashback kembali. Siapa kira-kira? Kita kembali ke 2019. Secara politik ya ketua PBNU saat itu Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj itu sangat benar-benar bisa membawa gerbong suara NU ke Jokowi, Kiai Maruf Amin maksudnya, dan benar-benar menunjukkan bahwa NU itu punya bargaining, punya posisi yang sangat strategis dan bisa menentukan gitu. Oleh karena itu sangat diwajarkan kalau hari ini semua menunggu komando Kiai Said, karena melihat komando yang secara formal di PBNU ini tidak bisa diharapkan. Ya. Jadi sangat mungkin sebetulnya Gibran ini juga kalau memang bertemu Kiai Said, harapannya ini bisa menjadi medan tertentu, karena memang banyak pihak juga yang masih mempertanyakan Kiai Said ini kira-kira kemana gitu. Oleh karena itu sangat dibutuhkan oleh kubu 02 mobil khusus Gibran gitu ya, ini untuk mendekati kiai-kiai NU yang akan menjadi penentu. Jadi saya kira ini kebutuhan ya, ini bukan soal identitas, bukan soal kedekatan personal, ini soal kebutuhan. Dan memang sangat diprediksi ke sana gitu. Dan memang tinggal nanti ya kita lihat kalau sudah disewani ini produknya apa kira-kira. Jadi ini yang sering ditanyakan oleh semua orang dalam situasi Menarik berarti ya, bahwa NU secara formal sudah bisa diharapkan lagi ya. sepertinya tidak ya. Kalau flashback ke 2019, ya Said bisa itu. Akhirnya orang lihat kembali. Iya. Siapa ya? Wah, Berarti Gibran ini kayaknya butuh menemui sosok seperti Said supaya harapannya bisa seperti 2019, bisa menggalang suara masyarakat NU gitu. iya itu sangat efektif sekali. Kalau kita ada di 2019, statement maaf Kiai Said soal bahwa Mahfud MD bukan kader NU, itu dampaknya siapa yang bisa bilang itu nggak luar biasa ya. Lalu juga ketika di acara Fatayat di GBK harus NU, wah itu efeknya luar biasa, dan kita butuh yang seperti itu sebetulnya di saat seperti itu. Oh Pak, kira-kira Gibran butuh sosok kiai yang punya pengaruh besar gitu. Ya, kalau kita lihat sebelumnya kan Habib Lutfi ya. Habib Lutfi itu jelas Gibran, Habib Lutfi memberi dukungan ya kepada Gibran. Ada dampak positif. Habib Lutfi tapi segmennya kan lebih ke Sufi ya. Sufi. Toreko itu Chapman. Gibran butuh suara yang lebih konkret di grassroots, yang itu dengan tipe macam-macam ya. Di kalangan Nahdliyin kan macam-macam, nggak cuma Sufi ya. Dari yang petani sampai ke pengusaha kan ada lah Nahdliyin. Jadi butuh suara. Tapi di samping itu Gibran ini kalau survei terakhir itu Desember bulan ini, Prabowo Gibran naik 45, berapa itu data LSI ya, 45,6. Sedangkan yang lain turun, terutama Ganjar turun mulu. Nah ini seperti Ganjar tuh ini nggak dengerin kita. seperti ingin menuju satu putaran atau ingin memastikan bahwa Prabowo Gibran menang. Nah sedangkan kalau kita lihat kapasitas capres ya. Kalau kita lihat misalkan kubu Anies punya pengalaman, Caimin juga punya pengalaman di organisasi, di pemerintahan, di DPR dan lain-lain. Kemudian di kubunya Ganjar pengalaman mimpin gubernur, Mahfud juga di menteri, bahkan ketika aktivis juga punya modal lah, punya modal. Meskipun ya sering blunder saat ini ya, Mahfud baik Ganjar juga sama. Nah
Gibran ini, kalau Prabowo, nah Prabowo ini sebenarnya nggak perlu dipoles karena kita udah jelas lah tahu siapa Prabowo sejak pilpres sebelumnya, punya pengalaman ketum partai dan lain-lain. Nah, Gibran butuh ada sentuhan lain, Kalau ibarat bayi itu ya, bayi atau anak kecil itu kan didoakan gitu. Iya, iya. Itu didoakan ke kiai. Nah, ini Gibran tuh butuh sumuk istilahnya, disupuk, disebul atau dikasih air oleh kiai. Iya, iya, iya. Supaya menutup kekurangan-kekurangannya ada dengan yang sebelumnya ada blunder-blunder kan. Blunder-blunder yang ya kelihatan secara intelektualitas Ya. Disangsikan lah secara umum. ya, jadi butuh sentuhan-sentuhan lain, Ya. terutama pendekatan pada Kiai NU. Dan tadi disebutkan jelas bahwa Kiai NU itu selalu kan ada ketum PBNU sebelumnya ya Said, kemudian sekarang Gus Yahya. Biasanya ketum PBNU itu pengaruhnya meskipun mantan gitu, pengaruhnya masih sangat kuat di grassroots, apalagi sudah lama 10 tahun. Iya, iya. Jadi kalau Gibran minta dukungan Kiai Said itu sangat akan memperkuat, bisa jadi Ya. semakin naik lagi itu, memastikan untuk satu putaran gitu. Ya. Meskipun Kiai Said sudah tidak lagi menjabat ketum PBNU, tapi kalaupun beliau mengkomando kayaknya masih bisa Masih. menggait grassroots NU ya. Kalau kita lihat hasil muktamar kemarin di Lampung, Ya, kita lihat suara Kiai Said kan memang cukup signifikan ya, ya, ya. dibanding beberapa kali kontestasi di muktamar sebelumnya. Calon yang kalah itu bisa selisih jauh dengan calon yang menang. Ya. Kalau ini kemarin dengan 2 periode Kiai Said itu beliau tuh masih punya suara yang sangat tinggi. Berarti kan grassroots bawah masih sangat Ya, solid, kuat. solid, solid. Dan memang kita banyak dengar cabang-cabang juga masih sering datang ke beliau kan, Ya. untuk berkeluh kesah. Kita kembali ke yang tadi cawapres soal ini, Iya. Gibran Gibran. dan yang lain nih, kontestasi pilpres ini. Kalau kita lihat calon yang lain itu tidak punya sisi yang lain untuk diekspos gitu. Maksudnya gimana ini? Gini, kalau kita tahu Ganjar ya seperti itu, Mahfud MD seperti itu, semua Ya. orang tahu seperti itu, dan mereka kampanye dengan gaya mereka seperti itu, jadi sudah bisa ditebak gitu. Cak Imin dan yang lucu ya seperti itu, emang lucu. Guyon, Semua orang sudah mengenal mereka. Gitu. terus siapa Anies juga seperti itu, udah ketahuan. Akademisinya. Yang luar biasa ini Prabowo itu udah berkali-kali capres, tapi tahun ini beliau mengeluarkan wajah yang berbeda. Ah, Ya kan? iya, iya. Ini tuh aneh ini Prabowo sebenarnya tahun ini. Beliau mengeluarkan wajah yang berbeda, yang biasanya tegas. Dia terkenal dengan tegas, yang dikampanyekan seperti itu ya. Iya. Tegas, kuat. Sekarang ketika berpasangan dengan Gibran, wajahnya sangat berbeda. Ya, jadi gemoy itu. Dia satu mencitrakan gemoy dan lucu, imut, Ya. yang disukai cewek-cewek itu kan. Kita milih boneka, kenapa kok beli boneka itu lucu? Itu sama. Ya. Selain itu, dia juga berpasangan dengan sosok Gibran. Gibran ini adalah anak muda yang pengalamannya baru sedikit, karena kalau kita tarik mundur, Jokowi jadi presiden, Gibran baru umur 26. Kita tarik mundur lagi, Jokowi jadi wali kota, Gibran sekitar umur 20 tahun. Berarti masih anak muda yang sudah terbiasa jadi anak pejabat. Ya. Seharusnya anak-anak seperti ini tuh males gitu, mager gitu, mager di politik tuh mager, dan nggak bisa ngomong. Saya yakin Gibran juga baru belajar bicara depan umum, Ya, ya. karena bukan kayak aktivis yang sudah menghubung-hubung. Saya yakin Gibran baru belajar di umum karena dia dari SMA sudah jadi anak pejabat sekelas wali kota ya. Ya. Yalah, bayangin coba. Kalau saya jadi anak pejabat wali kota sama presiden mah udah Iya. ngapain, udah santai-santai aja, ngapain belajar ngomong. Iya, benar. Ngapain kita beraktivis, jadi aktivis, ngapain jadi ini, semua sudah ada gitu. Iya. Jadi ya benar tadi katanya, memang Gibran harus punya sosok yang melegitimasi lah kehadiran dia, kalau dia bukan hanya sekedar bawa nama Jokowi. Nah itu ada di Kiai, apalagi kalau Kiai Said yang bicara soal Gibran,
jelas beliau ulama besar. Secara Begitu. filsafat Iya. masuk, Sejarah keislaman. secara keilmuan masuk. Ya, ya. Tapi ya kalau memang nanti Gibran jadi ke Kiai Said ya, mungkin harapannya mungkin ada tanda ke sana. Tapi Kiai Said kan sebelumnya sudah didatengin Anies, sudah didatengin Ganjar gitu. Nah kali ini pasangan 02 yang belum nih. Tapi isu yang mencuat bukan Prabowo malah Gibran yang butuh legitimasi, berarti kayaknya layak gitu ya. Iya. Nah kira-kira Kalau Prabowo Udah nggak perlu dipoles. udah nggak perlu. nggak perlu ya, Cuma nggak perlu wajahnya aja nggak perlu dibikin semua disuwuk ya, nggak perlu disuwuk ya. Tapi nanti maksudnya kalangan grassroots apakah nanti nggak makin bingung tuh ya saya sebenarnya kemana gitu. Tidak, ya. Menurut saya tidak. Karena memang kalau dari paslon 1 ada irisan orang NU, ada Caimin. Masa kita nggak paham ke NU-nya Caimin. Dari pasangan 03 ada Kiai Mahfud, itu irisan NU. Nah sedangkan Gibran ini kan nggak ada irisan NU, makanya sebenarnya sedang memainkan peran itu. Ya. Bagaimana mendapatkan irisan-irisan, karena NU kan punya besar. Ya. Artinya diiris berapapun itu masih ada, stok tuh masih ada irisan itu. Makanya Gibran datang ke ulama-ulama kemarin ke Kiai Muhtadi gitu kan, Buya Muhtadi. Itu mengambil irisan-irisan itu karena memang kuenya besar, Pak. Kuenya besar, jadi diiris berapapun itu masih ada aja. Tapi kayaknya mental kemarin ya Buya Muhtadi itu. Nah makanya kita tunggu nanti statement seperti apa. Kita lihat ya. Ya itu punya persentase yang banyak kalau calon. Kalau calonnya 6, para Kiai itu punya 600 persentase berarti. Iya. 100% buat Ganjar, 100% buat ini wakilnya. Gitu, jadi semua calon akan dikatakan Didoakan lah. didoakan Iya, iya. semuanya. Tinggal doa siapa yang manjur ini. Tapi Ya makanya ini berarti sebenarnya bahaya nih untuk apalagi terkhusus untuk ini ya Habib Lutfi ya. ya. Iya. Ya, kalau Gibran Prabowo nggak jadi nih, nanti bisa jadi orang pindah ini nih. Pindah tarik. Kalau kita lihat pasangan capres cawapres lainnya, itu kan track recordnya maksudnya udah jelas ya, udah punya pengalaman, nggak perlu poles-poles ya, poles-poles paling dikit lah. Kalau yang Gibran itu kan sosok baru di dunia politik, kemudian jadi cawapres, wali kota kemudian jadi cawapres. Nah, ini doanya mungkin lebih banyak gitu. Khusus. Berarti kalau soal Kalau lebih berat ini. kalau soal doa Berat. kemungkinan Harus ditangani. kemungkinan tinggal nunggu siapa doa yang diijabah gitu ya. Iya. Tapi secara tradisi nih NU itu sebenarnya dukungan terhadap capres cawapres itu yang seperti apa gitu ya. Kemarin kan memang Kiai Maruf Amin oke lah sebagai Rois Am waktu itu kan menjabat, otomatis mungkin komandonya semakin meyakinkan. Tapi hari ini tidak ada yang betul-betul sosok NU yang maksudnya mohon maaf struktural ya. Iya, struktural. Kayak Yang jelas. Mahfud MD pun Iya. kemarin diklaim bukan kader NU gitu. Tapi hari ini kan nyalon lagi. Itu dulu. Iya, iya. Maksudnya polanya NU mendukung capres cawapres itu sebenarnya yang bisa kita jadikan standar sebagai orang awam gitu. Jadi ketum PBNU menurut saya blunder karena sadar NU itu PBNU yang mana? Yang sekarang nih, yang sekarang ini kan blunder. Ibaratnya semua tidak boleh bermain politik. Ya. Dalam struktural ada orang politik. Makanya mohon maaf, orang-orang NU, ulama-ulama yang punya basis massa itu biasanya akhirnya justru liar. Ya. Jadi akhirnya sekarang kejadiannya sekarang ini liar. Jadi mereka memainkan peranannya masing-masing. Memang manusia kan manusia berpolitik, semuanya punya pilihan politik. Tapi ketika kiai itu punya basis massa kayak model Kiai Said, gitu kan, masih mengayomi di grassroots kan, masih dipanggil ceramah kemana-mana, nuansa ketumnya masih ada gitu. Jadi makanya blunder dari ketua PBNU tentang masalah dilarang bermain politik sampai di tema manapun ketika ada tim ses membawa seseorang, ketika membawa ada nama NU itu nggak boleh. Jadi liar, menurut saya sekarang justru liar. Iya, ya berarti nggak terkomando secara formal ya. Ya, Kalau kita lihat kebebasan yang resmi ini sekarang, memang arahnya sudah jelas kemana ya sebenarnya. Kemana agak sedikit jelas lah gitu, walaupun sama-sama. Ya, ini kan versi seudon ya. Tapi kalau untuk bicara grassroots, orang-orang NU yang punya grassroots itu hampir semuanya di Prabowo.
Ya maksudnya inilah. Bayangin coba seorang Habib Lutfi yang menantunya Habib Zainal Abidin, Ya, yang dia sholawatannya apa tuh? Beliau Az-Zahir. Az-Zahir. Bayangin tuh berapa ribu Az-Zahir. Kalau tiba-tiba pas ceramah sholawatan suruh milih, mereka kan tim-tim seperti itu tuh sangat Solid ya. solid. Iya, iya. Tidak memikirkan Gibran atau ini. Karena memang tim-tim di bawah Habib Lutfi itu banyak kan memang kita kan mencari barokah. Barokah orang biasa tidak bisa melihat. Iya. Itu jadinya. Bagi kalangan itu. Iya, iya. Tapi tokoh capres-cawapres yang representatif NU hari ini kayaknya masih blur ya. Antara Caimin sama Mahfud kan yang paling kentara itu. Kalau Prabowo Gibran Ya ya bisa jelas. juga. Ya jelas-jelas Mahfud MD dulu dikasih statement nama Kiai Said. Bukan kan? kader NU. Jelas. Justru menariknya Caimin katanya bukan. Caimin kader itu PKB. melekat. Itu melekat. Caimin Enggak lah. Oh enggak. Itu kan tema-tema politik biasa lah. 5 Caimin tahunan. orang NU. Tapi kan pengurus sekarang melegitimasi seolah-olah mereka tidak suka sama Caimin. Jadi dua-duanya tuh. tapi meski Ya. walaupun kalau bagaimanapun gini, Caimin tetap pendukung Kiai Jawa Timur juga Ya, banyak. ya. Artinya kalau kita lihat all NU di sebenarnya, meskipun cawapres yang di Prabowo enggak, masing-masing calon sebenarnya sudah memetakan itu. Iya. Gerbong NU-nya Caimin tuh siapa, kiai-kiai yang ke Caimin, Ya. kiai-kiai yang ke Ganjar siapa. Nah kemudian ini kita lihat Gibran ini butuh, kalau kita lihat kan paling yang terkenal ya Habib Lutfi. Ya. Ada ya kiai-kiai, Ada yang ini yang pengasuh pesantren ada, cuma nggak begitu dikenal Kelas nasional. secara nasional. Ya. Nah ini butuh sosok kiai untuk kiai NU ya, untuk menandingi paslon-paslon lain. Ya. Jadi legitimasi kiai NU penting. Kiai NU, ya. Karena Pilpres 2019 NU kan bisa dipastikan satu suara itu ya. Satu suara, Iya, ya. suara. Ma'ruf semua. Iya, betul. Ini. Ya. Jadi meskipun surveinya tinggi terus, tapi untuk memastikan karena suara NU tuh bisa jadi ini kan, Bisa merubah peta. bisa merubah peta. Iya. Jumlah yang banyak. Iya, tapi kalau Kiai Said ya kemarin tuh pas waktu hari santri di Tegal Rejo dukung Amin gitu kan. Ya, Kemarin di Madura membranding Mahfud MD. Nah sekarang nih kalau kayaknya Ganjar datang juga beliau mendoakan Ganjar. mendoakan Ganjar gitu kan. Ini kayaknya menarik kalau Gibran ini. Kalau Gibran Branding. berhasil. Kalau Caimin kan dia jelas orang NU, orang pesantren. Mahfud MD orang cerdas, hukum dan sebagainya. Ini Gibran Nah, kayaknya branding makanya apa? diksinya seperti apa? Nanti statementnya Iya. Kiai Said itu seperti apa? Kayaknya Ketika menarik. Kayak bisa Gibran dianalisis gitu. nggak dari tiap dukungan Pak Kiai Said ke tiap capres itu, diksi-diksi yang dipakai itu kira-kira kalau kita bikin jenjang, Iya, iya, kira-kira iya. gimana tuh? Yang dua ini aja dulu deh. Ya. Kalau dari Ganjar sebenarnya ada ikatan emosional. Dari sisi sejarahnya menceritakan bahwasanya Pak Ganjar itu istrinya bersentuhan langsung dengan orang-orang NU. Pak Mahfud juga kemarin bicara Pak Kiai pakai standar keilmuan, calon ideal seorang pemimpin, bla 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 dijelaskan oleh Pak Kiai, gitu loh. Artinya ada idealisme keilmuan, ada kedekatan emosional dengan Pak Mahfud yang ada, kedekatan dari sisi silsilahnya Ganjar dari Bu Atikohnya ada ketemu. Nah kalau seumpama nanti ketemu Gibran, ini yang saya bertanya sebenarnya nanti Pak Kiai nanti diksinya seperti apa? Ada, Pak. Brandingnya apa kira-kira? Ada. Anak muda nih, panjang masanya. Hanya solusi ya. Solusi ya. betul. Masalahnya begini, Pak Kiai Said sebelumnya sudah pernah mengatakan bahwasanya butuh waktu Gibran untuk naik itu. Butuh waktu karena untuk yang diinginkan adalah bagaimana kemapanan emosional. Kemapanan emosional itu penting. Mungkin yang dimaksud Pak Kiai itu adalah butuh waktu waktu dari statement tersebut sampai nanti ketemu Pak Kiai lagi gitu kira-kira gitu. Itu kan juga waktu ya. Kalau sudah masuk, kalau Bisa sudah jadi datang, ya, timingnya itu. timingnya mungkin. udah cukup orang Karena politik. Saya bicara idealisme. Oh iya. Justru kalau Gibran bisa menjawab statementnya Kiai Said, ya waktu mungkin panjang ya dia Iya. dibutuhkan, tapi doa Kiai tembus langit seperti itu. Itu bahasa orang NU. Tapi yang gitu. jelas nanti kalau ada pertemuan, kalau ini ya bersama dengan ibu negara gitu kan, Iya. pasangan Prabowo
Gibran paling enak ibu negaranya dilihatnya. Kalau yang satu nggak ada kan, yang satu enak lihat gitu. Dia lari kemana ini? Udah bahaya ini. Udah bahaya. Tapi yang menarik ya dari ya katakanlah Kiai Said membranding Caimin sebagai kader NU jelas, Ya. pesantren, Mahfud juga jelas. Nah pasangan paslon 02 ini meskipun bukan background NU, tapi divisi misinya tuh banyak membranding pesantren, memperkuat UU pesantren, dana abadi pesantren dan sebagainya. Ini memang semacam benar-benar mengharapkan suara NU 02 ini. Jangan salah, Gibran ini NU. Juga ada statement Gus Yahya kan? Iya. Ingat nggak? Jokowi seperti Gus Dur. Seperti Gus Dur. Ya, berarti anaknya pun otomatis ya. Anaknya lebih Sudah. lebih. Kayaknya nih berarti kayaknya nih. Kayaknya nih enggak. Ya, pokoknya kalau dari statement PBNU, Gus Yahya ini udah menunjukkan Gibran itu sebenarnya NU. NU ya. Anggaplah Yeni lah. NO. Oh ya lama. Ya kalau ketum kan ngomongnya NO. Iya. Iya berarti benar-benar kayak kelihatan ngebet pengen didukung NU. Tapi ya perlu kita catat ya bahwa kubu 02 ini juga kan banyak bicara pesantren dan abadi pesantren kalau saya salah. Iya. Dan apa di pesantren undang-undang Yang pesantren. kedua, satu-satunya capres yang Gemoy. memiliki gagasan upah minimum guru. Ya. Itu yang harusnya bisa menarik ya. Guru madrasah Tapi juga kayaknya itu. nggak ada yang memperhatikan itu ya. Tapi yang Lebih jelas, rasional ya itu. hah? Itu rasional tapi nggak ada yang merhatiin gitu. Oh, itu bagus gitu ya. Sayang sekali kalau itu nggak diungkap. Terus yang ketiga, kubu 02 ini kan di dalam beberapa survei selalu paling tinggi. Ya. Nah sebetulnya kalau sudah tinggi ya ngapain sih nemuin kiai misal gitu ya, ya Satu kan? putaran, satu Satu putaran. putaran misal. Targetnya. Nah, ya jadi persoalan kenapa harus butuh suara kiai? Karena kan itu yang disurvei. Ya. 02 harus bisa menggait yang nggak disurvei. Oh iya. Nah, kiai ini kan punya medan tertentu yang nggak bisa dihitung. Dan saya kira penting bagi kubu 02 untuk bertemu dengan kiai seperti Kiai Said. Yang nggak disurvei kan banyak ya. Kalau kita lihat para calon yang ada secara garis keturunan secara ideologi benar-benar NU dan pasangan yang satunya tidak ada secara ideologi versi ininya ya. Tapi kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya mau ada NU mana enggak, nanti tergantung jalannya nanti kok sebenarnya. Mana yang lebih dekat dengan NU yang mana gitu. Mana kalau NU banyak kebagian ya nanti akan membantunya banyak. Masalahnya udah nggak percaya lagi sama PBNU. Nah, itu kan mungkin Gibran datang ke IKSN nanti mungkin akan ini nanti saya serahkan urusan kebijakan NU ke jenengan kayak gitu. Wah. Jadi kayak kalau Patim Pres ya, kalau bahasa penasihat tuh. Iya, Patim Pres. Karena- Makin Gibran. Karena yang menarik juga beberapa kiai statementnya Kiai Said itu masih ketum PBNU gitu. Gus Yahya hanya Badal. Dia ganti kan, Bukan kata Ganti. itu bukan kata orang, kata wakil presiden. kata Presiden Imam Amin ya. Kiai Jawa Timur juga ada beberapa yang. Lalu jangan salah loh. gitu. Mantan ketua mantan ketua umum PBNU di grassroots masih kuat. Mm-mm. Tapi di samping itu posisinya sekarang juga masih mantan ormas Oh, ketua LPOI. LPOI, ya. Lembaga Persaudaraan Umat. Organisasi Islam. Islam dan keagamaan ada. Iya, iya, agama, lintas Artinya agama. lebih luas jangkauannya, lebih luas. Iya. Ya, sedangkan PBNU sekarang kan terkungkung oleh statementnya sendiri. Ya, Iya, sejak awal kayak terpenjara. bingung kan arahnya. Tapi dengan dia tidak berstatement dengan situasi persoalan nasional, itu sudah menunjukkan sebenarnya ke arah mana gitu. Iya, nggak ada keras kalau untuk lari ke arah mana itu nggak keras seperti Sebenarnya- ketum sebelumnya. Sebenarnya kalau kita lihat tadi yang sebelum katakan kan, kita udah tahu sebenarnya PBNU ini kemana. Arah- Tahu Ya, sebenarnya. bagi teman-teman yang sudah mengamati mesti tahu arah. Cuma kan yang dibutuhkan Nahdlin Pura-pura nggak tahu. ini yang, Itu yang dibutuhkan Nahdlin itu gini. Nahdlin itu akan mendengar ketika kiai ngomong A. Ya. Biasanya apa istilahnya taat apa? Otoritas. Sami'na wa ata'na. Iya. Kiai A ngomong A, kiai B ngomong B. Sedangkan ketum PBNU sekarang bersikap untuk tidak berstatement politik mendukung siapapun. Tapi AB gitu. Ya meskipun dia dukungan
secara sistemik tapi kan yang dibutuhkan grassroots adalah Statementnya. Kiai ngomong apa nih, komandonya apa nih, Abu. Nah dibutuhkan sosok kiai yang ini Secara tegas. secara mewakili NU grassroots, itu yang ditunggu Ya. statementnya. Nih, tapi ini ada yang mencurigakan sebenarnya kalau dengan sosok Kiai Said ya. Orang kan dulu sebelum 2019 atau 2019 beliau kan sudah menggadang-gadang PKB ya NU gitu. Ya. Tapi ketika Caimin maju jadi cawapres, beliau nggak ada loh di tim. Ya. Jelas-jelas dulu ketua PBNU, Iya. Oh, dia iya, udah iya. statementnya udah tek gitu. Wah iya PPKB. Terus PPKB. beberapa kali kalau untuk Mahfud kan Maaf, harusnya hari ini tuh statement tuh keluar lagi gitu ya. Iya harusnya seperti itu. Iya. Nah kalau nggak ada apa-apa harusnya itu terjadi lagi. Paling enggak bukan statement yang keluar. KSF bisa jadi masuk ke ini Harusnya ya. ke apa namanya bahasanya tim apa kalau ini timnas Caimin harusnya. Iya, harusnya ya. Harusnya ya. Karena sudah membranding, mengendorse dengan perubahan. Dan bisa jadi kalau Ganjar timnya udah keluar belum sih? Udah. Udah, TKN ada. namanya TKN. TKN nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Padahal beberapa kali Pak Kiai Said ini ngomong ke soal Ganjar, soal Mahfud, meninggikan Ganjar, meninggikan Mahfud, tapi juga nggak ada. Ya. Nah, sedangkan beliau belum pernah ketemu dengan Prabowo dan belum pernah ketemu dengan Gibran. Nah, jangan-jangan, nah ini kan jangan-jangan ya, kita nggak tahu kan? Jangan-jangan sosok. Jangan-jangan Jangan nih. Makanya apa survei Ganjar yang selalu turun itu karena tidak mendengarkan podcast kita. Karena kita ada di sana saat itu ya. Jelas itu sebenarnya. Ketika belum mendengarkan tidak perlu ada TKN lagi saya di sana. Iya. Padahal jelas ya arah degradasi itu mengarahkan ke situ. Ya, saya naik gitu. Iya. Tapi enggak mendengar. Dengerin gitu ya. Iya. Ya sepertinya memang Gibran harus mendatangi Kiai Said Dan menawarkan dan menawarkan hal yang menarik. hal yang menarik. Hal yang menarik gitu. Ini bukan jual beli jabatan ya, memang harus ada yang ditawarkan karena sosok Kiai Said ini membawa gerbong NU yang harus diayomi. Ya. Ganjar milih Gerbong NU yang tidak pernah disurvei oleh 02. Kalau kita punya anak istri, kan kita kerja untuk anak istri ya. Kalau Kiai Said ini punya umat yang begitu banyak, dia juga bekerja untuk umat. Kalau ketika Ganjar datang cuma nawarin suara nggak dikasih apa-apa. Nah ini kan soal ketegasan Kiai Said yang memang sosok. Ya walaupun nggak usah di-share, nggak usah di-up lah itu. Iya, yang ditawarkan. mengamanyakan politik kebangsaan kan. Yang jelas Kiai Said kan berkali-kali mengatakan sosok pemimpin itu adalah seorang yang alim, yang berani gitu ya. Kayak itu iya saja gitu, aliman dan sebagainya. Itu nanti kita lihat aja kalau misalkan 02 sowan ke beliau, kira-kira masuk ke diksi-diksi yang beliau gunakan itu. Yang paling enggak ditunggu. Ditunggu lah statementnya Kiai Said Atau nanti. jangan-jangan statement kemarin di kubu 01 dan 03 itu memang hanya materi khutbah aja ya. Materi khutbah gitu. Itu memang ya biasa kita memuji kok gitu. Emang Ya nanti juga andalan itu Ada bahaya gitu materi. tapi ada opsi juga kalau ketika yang datang Gibran. Gibran sama Prabowo datang juga materinya juga memuji. kita pastikan itu memuji ya. Mungkin Kiai Said seperti kita sebenarnya Gimana? semuanya sama saja. Tapi memang sengaja ya, artinya Kiai Said memposisikan diri di tempat itu yang bikin orang akhirnya dari tim pemenangan juga merasa saya memiliki dia. Sengaja kayaknya Pak Kiai Said memainkan, ya biarkan posisinya seperti ini. Iya. Tidak ya, politik bangsaannya dengan idealismenya seperti ya. Tapi urutan ini ngaruh nggak sih? Urutan apa? Urutannya itu kan memuji mana dulu? Memuji Caimin. Kubu Cak Imin dulu, Iya. lalu baru memuji Mahfud MD. TKN, Mahfud MD dan juga Ganjar. Yang terakhir, ini kan timing penting ya. Karena terakhir memuji ini ternyata jadi patokan gitu. Iya, biasanya terakhir yang dilihat. Iya maksud saya gitu jangan Tapi Yang kalau sebelumnya tenggelam gitu aja. kalau dari track record sebelumnya Kiai Said tuh selalu memihak. Keberpihakan ada dari bahasanya. Iya memihak, padahal ketika itu beliau kan jadi ketua PBNU yang jelas-jelas
dalam kembali ke kita gitu kalau ini. Tapi beliau memihak kok. Ya. Apalagi sekarang tanpa beban harusnya beliau memihak kok. Harusnya ya. Iya tanpa beban sama saya gitu. Iya, Saya itu kan hak individu. hak dia. individu. Ya. Enak. Ya, kita tunggu aja nanti. Kalau memang beliau tidak memihak lagi, salah satu itu ada dua opsi, tidak mau menyakiti teman atau lawan main, atau tidak yakin dengan semuanya. Atau pengen mencerdaskan umat supaya ya silakan pertimbangan Iya, sendiri. iya, iya. Ingin ada diskusi yang sehat. Saya cuma memaparkan ini silakan putusan ke umat. Atau tidak yakin sama Bisa. semuanya. Apatis banget gitu ya. Kita kan sudah hopeless sebenarnya. Udah. Selesai. Selesai. Closing.